Ini nggak ada kaitannya dengan provokator. Ini kaitannya dengan pelanggaran pidana lingkungan, gitu. Jangan aneh-aneh. Kita bongkar ini bukan karena didesak mereka, enggak. Kita bongkar ini karena ini melanggar undang-undang. Anda mikir ya di bawah banjir. Saya katakan di sini, negara, saudara, siapapun oknumnya, tidak usah bikin masalah, tidak usah bikin kegaduhan. Saya pulang bukan untuk bikin gaduh. Saya pulang, saudara, bukan untuk bikin gaduh. Pesantren ini dibangun bukan untuk bikin gaduh. Pesantren ini untuk mendidik umat. Jadi kalau memang negara membutuhkan tanah ini, sekali lagi saya ulangi, silakan ambil kapan saja. 24 jam saya serahkan ini lahan kawan negara. Ingat, ini nggak ada kaitannya dengan provokator. Ini kaitannya dengan pelanggaran pidana lingkungan, gitu. Jangan aneh-aneh. Kita bongkar ini bukan karena didesak mereka, enggak. Kita bongkar ini karena ini melanggar undang-undang. Anda mikir ya di bawah banjir. PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 8 mengakui telah melayangkan surat somasi terhadap Pondok Pesantren Markas Syariah Agrokultural milik pentolan FPI Rizik Syihab di Megamendung Bogor, Jawa Barat untuk segera mengosongkan lahan. Bahkan, PTPN 8 mengaku sudah berulang kali mengirimkan somasi terkait penggunaan lahan tanpa izin tersebut. Kasubag Komunikasi Perusahaan dan PKBL PTPN 8, Feni Oktariviani, mengklaim bahwa pihaknya tak hanya mengirimkan somasi terhadap pesantren yang dimiliki Rizik saja, namun kepada seluruh bangunan yang menggunakan lahan aset milik PTPN 8 tersebut. Betul, kami mengirimkan somasi kepada seluruh okupan di wilayah kami, kata Feni kepada cnnindonesia.com. Rabu 23 Desember. Feni mengklaim bahwa lahan yang ditempati oleh pesantren tersebut merupakan aset milik PTPN 8. Ia menyatakan bukan kali ini saja PTPN 8 mengirimkan somasi kepada pesantren milik Rizik itu. Menurutnya, proses ambil alih lahan milik PTPN 8 itu sudah berlangsung sejak lama. Prosesnya sudah panjang dan bertahun-tahun, kata Feni. Sekretaris Perusahaan PTPN 8, Naning DT, juga membenarkan perihal somasi terhadap Markas Syariah FPI di Megamendung tersebut. Dengan ini, kami sampaikan bahwa PT Perkebunan Nusantara 8 telah membuat surat somasi kepada seluruh okupan di wilayah perkebunan Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor, dan Markas Syariah milik pimpinan FPI memang benar ada di areal sah milik kami, katanya melalui keterangan tertulis. Sebelumnya, beredar surat berkop PTPN 8 kepada pesantren Markas Syariah Agrokultural Megamendung untuk segera dikosongkan. Surat itu menyebutkan bahwa lahan yang ditempati pesantren oleh Yayasan Pesantren Agrokultural Megamendung merupakan aset milik PT Perkebunan Nusantara 8 berdasarkan sertifikat HGU nomor 299 tanggal 4 Juli 2008. Surat itu mengatakan pendirian pesantren di atas aset milik PTPN 8 tersebut merupakan bentuk tindak pidana penggelapan atas barang yang tak bergerak. Melalui surat itu pula, PTPN 8 memperingatkan pengurus pesantren untuk menyerahkan lahan tersebut kepada pihak PTPN 8 paling lambat 7 hari kerja sejak diterima surat tersebut. Saudara tidak menindaklanjuti, maka kami akan melaporkan ke kepolisian Polda Jawa Barat, tulis surat tersebut. Sementara itu, pengacara FPI Aziz Yanuar menyebut Rizik tidak masalah jika tanah yang saat ini dijadikan pesantren Markas Syariah akan diambil kembali oleh PTPN 8, asal semua biaya yang telah dikeluarkan Rizik bisa diganti oleh pihak PTPN 8. Mereka berhak dan Habib Rizik nggak masalah. Asalkan yang sudah dikeluarkan oleh umat melalui Habib Rizik dan melalui Ponpes diganti. Gitu, seperti sudah membayar kepada para penggarap, kan begitu kan.
Nah, penggarap itu kan juga punya hak gitu kan untuk mengelola itu gitu kan, seperti itu. Jadi apa namanya harus diganti. Kalau itu diganti nggak masalah. Pasca disomasi PTPN, markas syariah pun dijaga ketat. Sedikitnya ada 6 laskar yang bersiaga di depan markas syariah. Kendaraan yang mendekat pun langsung dihalau dan ditanyakan tujuannya. Rizik Syihab sendiri saat ini kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan Megamendung di acara peletakan batu pertama pesantren alam agrokultural Markas Syariah di Gadok Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Irwin Hiroshi Masayuki, CNN Indonesia. Saya katakan di sini, negara, saudara, siapapun oknumnya, tidak usah bikin masalah, tidak usah bikin kegaduhan. Saya pulang bukan untuk bikin gaduh. Saya pulang, saudara, bukan untuk bikin gaduh. Pesantren ini dibangun bukan untuk bikin gaduh. Pesantren ini untuk mendidik umat. Jadi kalau memang negara membutuhkan tanah ini, sekali lagi saya ulangi, silakan ambil kapan saja. 24 jam. Saya serahkan ini lahan kepada negara. Saya serahkan semua bangunan yang ada di negara. Dan data ini saya punya datanya lengkap ya, terkait tanah yang mereka serobot, datanya ada di saya semua. Nah, semuanya ini bukan hoak ya. Ini saya unjukin. Mereka belum tahu Semua Kang Ade, datanya siapa Kang Ade. semua ada nih. Ini lampiran sertifikatnya nih, ya. Sertifikat milik PTPN Nusantara 8 ya. Semuanya ada. Peta wilayahnya saya unjukin. Tanah mana yang diserobot oleh mereka ya. Itu petamburan ya? Ini. Itu petamburan ya, Kang? Enggak yang dijadikan markas syariah yang di Bogor tuh yang 40 hektar. Oh, markas syariah. Yang imam ini. Markas syariah miliknya Rizik Syihab. Iya, yang Imam Mesum. Miliknya Rizik Syihab. Iya, Imam Mesum. Imam Mesum itu, Imam selangkangan itu. Biar enggak jadi isu. Ini semua datanya ada di saya lengkap ya. Kalau pengen tahu tentang sejarah tanah tersebut, Itu ada sejak semua. tahun Jadi berapa kita yang, mereka menduduki itu, Kang Ade? nah, ini peta wilayahnya apa semua mana saja yang masuk kategori tanah. Ini lambangnya. Iya. Berapa luas yang dikuasai mereka, Kang Ade? Di satu tempat. 40 hektar lebih. Waduh. Sejak tahun? Kalau nggak salah mulai membangunnya 2010 kalau nggak salah. Oh iya, setelah dia naik daun jadi Habib ya, kan sebelumnya kan penjual minyak gitu. Ya. Iya. Jadi kalau bicara apa yang tadi saya narasikan, saya dengan senang hati kalau ada yang orang yang menuntut saya, misalkan baik Rizik Syihab sekalipun, dengan kata-kata saya bahkan mereka itu menyerobot tanah negara tanah PTPN Nusantara 8. Karena saya didukung data, semuanya lengkap di sini. Ini semuanya total tanahnya itu yang di Abdeling 2058 ya, sekitar 32 juta meter persegi. Masya Allah. Semuanya datanya lengkap. Jadi kita itu bukan omon-omon by data. Jadi kalau ada yang mau ini yang tidak terima, itu pernah saya debat dengan si Supapi itu dulu bab tanah tersebut. Kata si Cupapi kan katanya beli itu tanah gitu kan. Ya. Beli katanya dari masyarakat. Masyarakat yang mana yang dibeli? Kata saya, mana bukti surat? Jangankan apa? Jangankan IMB lah, izin mendirikan bangunan, kata saya. SPPT-nya saja kalau ada saya jilat itu kakinya si Rizik Syihab. Kalau ada pegang SPPT saja, walaupun SPPT bukan bukti surat kepemilikan ya. Ya. Itu. Saya jilat kaki. Jadi Bang, apa kalau angka itu memang tradisi Yahudi Bang, itu benar Bang. Jadi 7 itu sebagai lambang kesempurnaan spiritual, 7. Termasuk ya, 70 ya. Yang 7. Terus dikalikan dengan kesempurnaan hukum. Itu 10. Berarti 7 kali 10
sama dengan kesempurnaan total. Tapi kalau di sini menjadi rungkat total gitu. Rungkat total. Iya. Rungkat. Iya. Kang Ade, izin Ya. bertanya Kang Ade, kira-kira dugaan kasus penyerobotan tanah milik ex PTPN 7 senilai 40 hektar yang PTPN 8. dilakukan Rizik Syihab ini, Ya. apakah bisa diselesaikan seorang gubernur KDM ketika ini dilaporkan sama Kang Ade? Oh, bisa, bisa. Kapan Kang Ade Dulu mau melaporkan? itu pernah dilaporkan oleh pihak PTPN Nusantara 8 ke Mabes Polri ya. Terkait penyerobotan. Nah, cuman yang pelapornya salah. Kalau PTPN sudah tidak punya hak. Jadi orang yang bisa melaporkan pidana penyerobotan itu atau badan mau berbentuk badan ataupun personal yang bisa melaporkan terkait masalah dugaan penyerobotan tanah ex Nusantara 8 itu harus yang memiliki korelasi atau pihak yang berkaitan dengan tanah. Ya siapa? Ya harusnya pemerintah, jangan pihak PTP, karena pihak PTP pada waktu itu sampai sekarang ya, memang tanah itu HGU-nya sudah habis mulai dari tahun 2002. Jadi ketika bicara alas hukum yang melaporkan PTPN ya tidak bisa, pasti ditolak gitu kalau PTPN, karena PTPN itu hanya hak pengelolaannya saja, hak guna usahanya saja. Jadi tidak memiliki dasar untuk melakukan laporan penyerobotan, karena bukan sebagai pemilik, apalagi PTPN sudah HGU-nya sudah habis dari tahun 2002 gitu. Nah, seharusnya waktu itu yang melaporkan itu langsung pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, misalkan Kabag Hukum yang dikasih mandat oleh gubernur, itu bisa. Kang Ade, dalam sejarahnya pada saat penyerobotan awal di tahun 2010-an, apakah lahan PTPN itu masih berupa belukar atau memang sudah ada tanaman sawit atau karet? Oh enggak, di situ updeling teh ya, updeling teh. Kan PTPN Nusantara 8 itu terbagi beberapa updeling. Jadi ada kakao, ada coklat ya, kakao, teh. Tidak ada sawit di situ. Ada teh, ada coklat, ada kina, kemudian ada karet. Nah, yang di Bogor itu yang digunakan oleh Rizik Syihab markas syariah itu, yang dikasih label markas syariah itu adalah updeling teh. Jadi untuk perkebunan teh. Nah, cuman ada beberapa wilayah yang sekarang dibangun itu, yang memang itu lahannya udah kosong lah, tanaman tehnya udah kosong tadinya. Kemudian dimanfaatkan rakyat. Nah, dimanfaatkan masyarakat untuk tumpang sari di situ. Iya. Nah, jadi Rizik Syihab itu mengambil dari rakyat gitu, dari masyarakat setempat yang memanfaatkan lahan itu, yang menggarap lah gitu. Kan itu tanah garapan rakyat tadinya, masyarakatnya setempat lah. Karena memang tidak digunakan gitu, udah statusnya udah kosong tanahnya kan gitu. Iya. Nah, kemudian diganti garapan gitu. Nah, kalau hanya digarap biasa dimanfaatkan itu ya sah-sah saja, apalagi masyarakat ya. Masyarakat kecil dimanfaatkan untuk berkebun, bertani, itu sah-sah saja kalau memang tidak digunakan gitu. Nah, cuman masalahnya gitu, itu tidak boleh dibangun. Nah, ini malah dibangun gitu, bangunan yang permanen. Perbangunan permanen, jalan-jalannya dicor, diaspal semua, dan ya otomatis kan di situ juga beberapa hal yang dilanggar ya. Satu, memang bangunan di situ tidak ada IMB. Saya jamin 1000% tidak ada IMB. Karena memang zonasinya di situ adalah zonasi areal lindung. Karena ada derajat MDPL dari permukaan laut itu yang ditentukan oleh pemerintah dalam urban design atau tata ruang wilayah, itu tidak boleh dibangun gitu. Jadi dengan tanah yang ketinggian dari penyangga ya. Penyangga. Iya. Daerah resapan air di situ. Betul. Nah, seharusnya kan di situ, karena kota hujan kan kita tahu, kota Bogor kita tahu adalah kota hujan. 1 minggu itu intensitas hujannya bisa sampai 3 hari, 4 hari, bahkan bisa tiap
hari juga ada kan gitu. Apalagi kalau musimnya, bukan musimnya saja di Bogor itu memang terkenal dengan kota hujan kan gitu. Nah, itu rentan dengan banjir apabila memang daerah itu dilanggar, malahan dibangun dengan bangunan-bangunan yang memang paten gitulah, bangunan beton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dikhawatirkan ya takut banjir gitu. Soalnya ya terjadi sekarang kan Jakarta menanggung akibatnya. Makanya orang Jakarta saya kasih tahu, salah satu penyebab banjir kiriman ke Jakarta itu diakibatkan oleh daerah resapan air di Bogornya gitu kan. Itu digunakan oleh Bapak Rizik Syihab untuk jadi markas syariah katanya. Yang notabene tanahnya aja hasil terowongan. Nah, kira-kira Kang Ade, kira-kira apa langkah terdekat konkret dan taktis Kang Ade dalam mensikapi persoalan penyerobotan lahan PTPN ini, utamanya terhadap Gubernur KDM? Karena saya tahu sih bahwa Kang Ade ini kan ada kedekatan secara emosional dengan KDM. Ya, Ini untuk kepentingan rakyat, ini untuk kepentingan dan keadilan ya dalam hal penerapan undang-undang pertanahan. Ini Sejauh ini- Assalamualaikum. Ini ngomong-ngomong, aneh mau diusir nih. Aneh mau tinggal di mana nanti? Aneh udah susun-susun, capek. Aneh mau diusir. Bingung aneh nih. Capek-capek gini. datuk aneh boleh mimpi. Aneh mau diusir. Jadi gini ya, teman-teman, Ya. bahwa ini sudah menjadi PR utama dari saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf motong. Ikan Waalaikumsalam. nimbrung saudari, monggo dilanjut. Mantap Oke, ceritanya, monggo Kang Ade. Jadi saya udah ngobrol dengan gubernur juga terkait masalah penanganan bangunan-bangunan ilegal yang dibangun di daerah Bogor yang notabene menjadi salah satu penyebab banjir kiriman dari Bogor ke Jakarta ya. Kan di situ ada satu satu sungai besar yang mengarah ke Jakarta, itu dari Bogor memang hulu sungainya. Itu namanya Sungai Ciliwung ya, diantaranya Sungai Ciliwung. Memang bukan hanya satu, cuman yang paling besar itu yang Sungai Ciliwung itu yang mengakibatkan banjir. Nah, kenapa sekarang Jakarta itu suka ada banjir kiriman dan lain sebagainya? Ini saya buka aja kan gitu. Ya salah satu penyebabnya daerah penyangga gitu, daerah penyerap air, resapan air yang sudah ditetapkan dalam RT/RW BBKB, tata ruang wilayah gitu kan. Itu ya dibangun seenaknya saja. Gitu. Jangankan tanah orang, tanah pribadi saja kalau memang sudah masuk dalam zona tersebut gitu kan. Zona konservasi tersebut ya tidak bisa dibangun. Misalkan di situ ada hak milik misalkan, cuman memang secara MDPL dari permukaan lautnya masuk kategori zona yang dilindungi dengan jangan ada pembangunan yang sifatnya permanen gitu. Itu juga tidak boleh, tidak akan keluar IMB-nya. Apalagi ini bukan hanya IMB, ketika bicara IMB itu bicara nomor berapa itu. Jangankan IMB, mereka kan syaratnya bikin IMB itu harus ada bukti kepemilikan lahan. Dari mana dasarnya melawang lahannya aja PTPN Nusantara 8 kok status lahan itu status quo. Jangan dibongkar Bang Ade, nanti aneh cari makannya gimana? Aneh bikin banjir di situ. Jangan dibongkar, kasihan Jadi aneh kalau dong. orang Jakarta mengeluh-keluhkan Bapak Rizik Syihab gitu kan, aduh, tolong dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong komentari juga itu masalah Waalaikumsalam. banjir, penyebab banjir Jakarta itu. Salah satunya ya Bapak Rizik Syihab juga dengan bangunan 40 hektarnya itu. Nanti aneh sampaikan nanti. Ya, tapi jangan dibongkar, aneh nggak bisa cari makan. Nih ya, mudorotnya nih. Saya sebut. Ini mudorot nih. Di situ kan jelas zona yang dilindungi sebagai daerah resapan air. Gitu kan. Daerah resapan air, sebagian juga ada hutan lindung di situ yang dipakai oleh saudara Rizik Syihab di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kan tadinya zona hijau ya. Berarti kan pohon-pohon di situ rindang.
yang seharusnya pohon ini menjadi sumber penghidupan buat menghasilkan oksigen, menjadi salah satu bisnis kredit karbon untuk kehidupan kita di dunia, gitu kan. Oksigen itu kan sangat perlu buat kehidupan, gitu. Terkait isu global warming aja kan jelas kita itu menjadi sorotan kan sekarang, pemanasan global ini kan. Nah, ini dengan adanya tadinya lahan 40.000 meter persegi, bayangkan 40.000 meter persegi atau 40 hektar dibangun menjadi bangunan, apakah itu tidak merugikan umat manusia? Bukan umat muslim saja, semua makhluk hidup lah, bukan hanya manusia saja yang butuh oksigen. Di situ jelas bisnis kredit karbon, bicara kredit karbonnya di situ sudah jelas, di situ ada kemudorotan yang seharusnya di situ menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang ada yang rina menghasilkan oksigen, sehingga dalam luas wilayah 40 hektar itu hilang dan tidak bisa lagi menyumbang oksigen karena berganti dengan bangunan kan gitu. Itu satu kemudorotannya. Yang kedua, kalau misalkan curah hujannya tinggi, daerah Bogor kan daerah kota hujan, curah hujannya tinggi, 1 meter persegi itu dengan kapasitas misalkan intensitas hujannya itu hujan lebat, itu bisa menampung lebih dari 10 barrel air, ya, 1 meter persegi. Berarti kalau 40.000 meter persegi, ini hasil kajian loh, 40.000 meter persegi berapa ratus ribu barrel air yang bisa tertampung di situ. Nah sekarang dengan berganti dengan bangunan, dengan coran-coran gitu, jalannya dicor, di apa semua, berarti otomatis di situ tidak bisa lagi menampung air, sehingga air itu jatuh ke sungai, kemudian bergabung di anak-anak sungai, bergabung di sungai utama yaitu Ciliwung, yang notabene ujung-ujungnya datang ke Jakarta, menyebabkan banjir kiriman. Nah, salah satu penyebabnya itu pertanggungjawaban tuh Rizik Syihab, imam besar itu. Kang Ade, koreksi dikit, bukan 40.000. Kalau 40.000 itu cuma 4 hektar. Oh iya, berarti 400.000 ya? 400.000, Kang Ade. Ya, benar-benar salah. 1 hektar itu 10.000. Iya, 10.000 meter persegi, ya. 400.000 meter persegi, bayangkan. Nah itu, jadi kredit karbon yang seharusnya itu adalah lingkungan tanaman, lingkungan hutan dan sebagainya yang menghasilkan kredit karbon, menghasilkan oksigen untuk kehidupan umat, hewan lain sebagainya yang membutuhkan oksigen gitu kan, hilang di situ. Itu kan mudorot berarti kan. Kemudian penyebab banjir juga itu kan mudorot. Ayo. Kok tidak malu melabeli di situ markas syariah katanya ada. Dari Kang Ade, syariah. Ya, Kang Ade boleh tanya nggak? Yang saya tahu itu markas syariah itu kan sebuah pesantren ya di sana itu. Bentuknya sebuah pesantren. Nah di situ juga saya tahu nih, hanya yang saya tahu itu apakah ini betul atau tidak gitu. Pesantren itu katanya izinnya nggak ada. Tempat perkumpulan FPI di sana. Itu kan markasnya FPI. HTI betul, FPI HTI di situ. Tapi katanya pondok si pesantren di Rizik situ. itu pesantren di sana. Pesantren apanya lah? Siapa yang Bukan ngaji ya? Cari tahu aja di tracking bener nggak? Jangan-jangan di situ, Laksana. jangan-jangan di situ ada bisnis ese syariah juga, Kang Ade. Ya wallahu alam. Cuman pusat Saya pergerakan pernah ke sana, FPI Mang di Ade. situ. Pusat pergerakan FPI di situ memang. Betul. Saya jadi pernah ke sana, Mang Ade, kurang lebih 3 kali saya ke sana ya. Oh Nah iya. di situ saya berpikir ini pesantren, pesantren pondokan atau apa begitu? Memang ya lumayan megah lah gitu kalau menurut saya bangunannya. Nah itu isu yang saya tahu itu belum terdaftar atau belum ada izinnya gitu. Bukan dari belum Kemenang. terdaftar, belum, jadi tanahnya aja hasilnya robot. Tanah hasilnya robot. Itu tanah PTPN Nusantara 8 ya. Yang sudah habis masa berlakunya tahun 2002. Berarti tanah tersebut, jadi gini sejarah tanahnya ya.
Dulu itu sebelum kemerdekaan itu ada sebuah perusahaan milik Belanda ya, PNT Land namanya. Itu Tuan Hopland namanya. Dia memiliki istri orang sini, orang Subang, namanya Nyimas Enceh. Kan pusatnya di Subang di sini, karena PTPN Nusantara 8 itu wilayahnya terbesar di Subang, Bandung Barat, Cianjur sebagian kecil sampai ke Bogor. Nah, kemudian seiring dengan kemerdekaan bangsa kita, kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45, tidak boleh lagi tanah-tanah ini dikuasai oleh asing ya, termasuk Belanda ya. Nah, tapi masalah kepemilikan tanah, yaitu Agendom Preponding ya, sertifikat Agendom Preponding itu sertifikat yang dikeluarkan versi Belanda ya. Karena hukum perdata kita adalah hukum perdata lama yang menggunakan Hergelige Reglement, mau menggunakan RBG gitu, tetap status hukumnya masih diakui karena kalau istrinya kan orang pribumi gitu. Nah, kemudian oleh pemerintah dikuasailah dengan dasar apa? Disewa ke Nyimas Enceh. Jadi tanah milik PTPN itu berganti namanya PTPN PTPN Nusantara 8. Nah, dengan interval waktu perpanjangan setiap 20 tahun sekali. Nah, kemudian pada tahun 2002 habislah masa sewa gitu kan, HGU. Hak guna usahanya habis. PTPN Nusantara 8 itu mau mengajukan perpanjangan, cuman sayangnya Nyimas Encehnya sebagai pemilik daripada perkebunan itu, tanah tersebut, bukan perkebunannya, tanahnya ya, itu sudah meninggal. Jadi bingung pihak pemerintah ini, dalam hal ini pihak pemerintah siapa? PTPN Nusantara 8 kan, BUMN kan, bingung mau perpanjangnya kemana kan gitu. Karena sampai sejauh ini belum ada putusan hukum yang BHT atau berkekuatan hukum tetap atau ingkrah yang mengatakan ini loh ahli waris dari Nyimas Enceh gitu kan. Apakah ada 7? Ini kan ada 2 versi, ada 6 orang, ada 9 orang. Nah, taruhlah ada yang 9 orang misalkan ahli warisnya Nyimas Enceh, nanti kalau ada putusan hukum lah. Nah, berbicara tentang kepemilikan tanah di Republik ini kan juga tetap ada aturan main. Untuk penguasaan tanah darat untuk wilayah Jawa itu tidak boleh daripada 10 hektar kan per orang. Kalau misalkan sudah ada putusan yang mengatakan bahwa inilah loh ahli waris dari Nyimas Enceh misalkan, ada 9 orang katakanlah, berarti kalau kali 10 hektar berarti masing-masing 10 hektar, karena ada batasan kepemilikan ya kalau secara personal. Berarti cuma 90 hektar, sementara satu Abdeling saja 32 juta meter persegi atau 32.000 hektar. Artinya di sini tanah tersebut itu menjadi status quo, tanahnya kembali kepada milik pemerintah. Nah, siapa? Karena memang ini ada di zona wilayah Jawa Barat, berarti kan dengan undang-undang otonomi daerah, kekayaan daerah yang dikuasai oleh negara maka dikembalikan kepada daerah itu masing-masing. Artinya ini menjadi kekayaan asetnya Pemda Jawa Barat sebagai, karena kan bukan satu titik ya, sampai ada 4 kabupaten. Nah, di situ. Nah, harusnya gitu. Rizik Syihab itu kan di situ udah jelas ada sertifikat, udah sertifikat HGU gitu kan. HGU milik pemerintah, batasan luas wilayah, batasan dan titik-titik sudah ada terdaftar semua di BPN. Nah, ini datang Bapak Rizik Syihab dengan mengatasnamakan Markas Syariah membangun seenak EDW kan gitu, tanpa melakukan penggantian kepada pemerintah. Ini gimana kata saya, lawang kayak tanah nenek moyangnya. Ini kalau dikorelasikan dengan pernyataan mereka bahwa Pulau Jawa ini milik Aulia Tarim, iya bener, menganggap mungkin dalilnya dari sana. Kenapa Jik kamu membangun itu? Kan kata nenek moyang saya Pulau Jawa ini miliknya Aulia Tarim, katanya kan gitu. Itu mungkin gitu. Dulu masih sakti Bang Ade. Dulu masih sakti, sekarang nggak sakti lagi.
Tapi gimana tempat aneh tuh kegusur, itu tempat kawin kontrak aneh. Jangan gitu dong, kita pakai cuan aja lah, cuan berapa cuannya aneh bayar. Sebetulnya ya teman-teman, kalau belum nggak ada kemarin kisru-kisru demo ini sudah masuk loh ke ranah ke wilayah sana itu. Tapi KDM gimana ini? Pemberesan Kang ini, Ade? ya. KDM gimana? Akan Merespon sudah hal mulai ini? bang, sudah mulai yang di zona sudah? itu kan dari kemarin yang Alhamdulillah. ada tempat wisata tuh yang dibongkar oleh KDM Ya, yang ya, sudah ya. mengeluarkan Betul. ratusan miliar itu kan Iya, iya. dibabat habis kan, itu tidak boleh karena melanggar gitu kan. Satu memang kepemilikan tanah waktu kalau tempat wisata itu agak mending, maka kenapa KDM mau mengganti 30 miliar terhadap para investor di situ gitu kan. Karena apa? Karena datang baik-baik ke Pemda setempat, ke Pemda Kota Bogor, bekerja sama BOT dengan Pemda Bogor, dengan apa BUMD ya, Badan Usaha Milik Daerah Bogor, bekerja, yuk kita kelola yuk tanah yang di situ gitu, kita DBH, dana bagi hasil gitu kan, profit sharing lah, biar saya bangun nanti kita bagi hasil. Artinya di situ dengan etika, bukan main bangun aja. Memang di situ ada kesalahan ya, ada kesalahan pihak BUMD Kota Bogor, karena di sini ada nilai kerjasama, ada nilai margin atau nilai profit gitu kan, keuntungan, maka mau waktu itu Dengan Cuman pihak-pihak yang itu, dengan pihak-pihak swasta yang buat tempat hiburan kemarin ya. ya tempat wisata itu Ya. yang gede itu kan baru Ya, aja ya. itu kan belum aja dibuka kan itu udah dihancurkan. Nah salahnya cuman ya itu harusnya ke Pemda Jabar dulu, Pemda Jabar bagaimana nih koordinasikan itu, di situ ada nilai kesalahan dari pihak BUMD, bukan dari pemerintahnya, BUMD Badan Usaha Milik Daerah di Pemda Bogor. Tapi kan diganti, jadi tidak dirugikan investor itu 30 Ya. miliar kalau nggak salah itu diganti. Sekarang kalau misalnya secara kemanusiaan Kang Ade, kan Oh. kita menurut tinjauan Kang Ade sendiri ya, ini tinjauan humanis sebetulnya. Kita kan ngebayangin juga tuh, kasihan tuh Rizik ya kan, kalau misalnya itu yang kita gugat kemudian dibongkar, dia kan nggak ada tempat tinggal tuh. Gimana kalau misalnya Kang Ade malam ini di Komal ini kita mulai open donasi untuk bikinin rumahnya Rizik, ya kan? Kira-kira gimana Kang Ade? Kasihan juga kan? Kalau rumahnya di Petamburan, Megah di Petamburan. Petamburan rumahnya, di situ Enggak. itu hanya markas saja. Enggak, minimal kita ganti untuk markasnya gitu loh, walaupun ukuran 4x4 gitu kan, dicarikan di tempat yang memang nggak terlarang ya kan, tempat yang Bawah resmi yang jembatan. sah ya. Di Bisa. Kerawang megah. Kita donasi Di aja Kerawang misalnya bukan satu orang orang Rizik 5.000 gitu kan, untuk bikin markas syariahnya Rizik gitu. Enggak, ini ada cerita lucu asli saya lihat dengan mata kepala sendiri. Jadi kemarin saya lewat kali ya, ada kali pinggir jalan gitu kan. Terus tahu nggak WC kayak kapal helikopter itu kan, di kali suka ada Iya, iya, iya. yang pakai bambu itu kan. WC gantung. Ya WC gantung gitu. Itu apa tibingnya lah, penghalangnya itu pakai pakai balihonya Habib Rizik, mukanya. Oh, sekarang begitu. Kualat itu. Asli loh, saya melihat loh. Astagfirullah, kata saya itu, kata cucu Rasul, dipakai tibing WC yang Iya. pinggir kali itu, di kali-kali. Iya. Putaran itunya dibungkus pakai baligonya Habib Rizik. Itu pas mukanya itu jelas banget Habib Rizik. Oh, alah. Itu yang benar itu Kang Ade, itu malah yang benar itu. Demi Allah saya harus sumpah, saya demi Allah saya. Iya, aku percaya malah itu yang benar itu. Asli loh. Aduh, Kang Ade. Itu cucu Rasul. Aduh. Coba di videoin itu. Kualat nih Kang Ade. Di video Kang ini Ade nggak bikin takut kualat ini Kang Ade. Iya, kenapa nggak Kalau ada divideoin waktu saya kemarin ya? mau lewat lagi ke situ, saya videoin, saya fotoin. Ini cucu Jangan, Rasul dipakai nanti penghalang kualat, WC kan. Kualat Kang Ade. Jangan Kang Ade. jangan. Harus cepat itu Kang Ade, nanti keburu disobek sama Muhibin.
Jangan Kang Ade, itu kualat dan si imam besar itu Kang Ade. Imam yang 4 aja kalah Kang Ade. Itu imam besar.